Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fida Fauzia Pasyaatmaja dengan NIM 119305043 dari kelas A Ilmu Hukum semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara membuat surat gugatan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Praktik Penanganan Perkara Perdata. Baiklah, langsung saja kita kepada tutorialnya. Yang pertama itu di sini kita mencantumkan judul yang menyatakan bahwa dokumen ini merupakan surat gugatan. Selanjutnya pada lembar kanan atas dokumen dicantumkan kepada pengadilan mana surat gugatan ini akan dimohonkan atau diajukan. Selanjutnya pada tahap ini menyajikan data dari kuasa hukum beserta kantor hukumnya dan juga di mana alamat kantor hukumnya sebagai berikut. Selanjutnya di sini data-data dari kuasa hukum yang telah dicantumkan di atas bertindak untuk dan atas nama penggugat sebagai berikut. Di sini selanjutnya kita mencantumkan data diri dari penggugat. Yang pertama itu ada nama, umur, nomor KTP, agama, pekerjaan, lalu yang terakhir alamat. Di sini saya mengambil contoh penggugat bernama Aurel Hermansyah, berumur 28 tahun dengan nomor KTP sebagai berikut, beragama Islam, pekerjaan pegawai swasta, dan beralamat di Jalan Bintang Kejora nomor 22A Kota Bandung sebagai berikut. Selanjutnya di sini data-data yang telah dicantumkan di atas ini merupakan data dari penggugat. Selanjutnya setelah mencantumkan data diri dari penggugat, di sini kita mencantumkan data-data dari tergugat. Dengan ini mengajukan gugatan terhadap sebagai berikut data-data dari tergugat. Sama seperti data-data dari penggugat, terdapat nama, umur, nomor KTP, agama, pekerjaan, dan alamat. Di sini saya mengambil contoh tergugat bernama Ria Ricis, berumur 25 tahun, nomor KTP-nya sebagai berikut, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, dan alamat sebagai berikut. Di sini selanjutnya ditegaskan lagi bahwa data-data yang telah dicantumkan di atas tadi itu sebagai tergugat. Selanjutnya di sini mencantumkan berdasarkan alasan sebagai berikut bahwa berdasarkan perjanjian hutang piutang antara penggugat sebagai debitur yang beralamat di Jalan Bintang Kejora nomor 22A Kota Bandung dengan tergugat yang beralamat di Jalan Bulan nomor 1C Kota Bandung. Di sini kita mencantumkan nominal hutang piutangnya. Dari kasus hutang piutang yang saya ambil ini sebanyak 200 juta rupiah yang selanjutnya disebut sebagai objek gugatan, yang dimana tergugat mendapat jaminan hutang oleh saudara Raffi Ahmad yang beralamat di Jalan Andara nomor 111F, yang selain itu sebuah rumah milik tergugat yang terletak di Jalan Pelangi nomor 3 Kota Bandung yang dijaminkan sebagai argumen beserta bunga 10% per tahun yang paling lambat harus dibayarkan pada tanggal 31 Desember 2022. Tahap selanjutnya di sini menjelaskan bahwa sejak tanggal 31 Desember 2022 tergugat melakukan prestasi dengan tidak membayar ulang pelunasan hutang beserta bunga 10% kepada penggugat tanpa alasan yang jelas. Selanjutnya di sini menjelaskan bahwa dengan tidak dibayarkannya uang sewa ini, penggugat telah mengalami kerugian berupa pendapatan yang selanjutnya diterima sebesar 200 juta. Setelah tadi di atas ini kita menjelaskan bunganya. Di bawah sini kita menjelaskan kerugian yang dialami oleh penggugat sebagai berikut sebanyak 200 juta. Selanjutnya di sini mencantumkan primair dan subsidiair. Ini merupakan tuntutan atau petitum primair dan subsidiair yang biasanya memang dicantumkan di dalam surat gugatan sebagai berikut.
ada 9 tuntutan pokok dan bisa kita lihat di sini. Yang pertama itu mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan bahwa tergugat telah melakukan tindakan dan prestasi dengan segala akibat hukumnya terhadap hak milik penggugat, menghukum tergugat untuk mengembalikan objek gugatan dan mencabut semua hak yang melekat padanya. Selanjutnya menghukum tergugat membayar hutang pinjaman sebesar 200 juta beserta bunganya sebesar 10% per tahun. Selanjutnya menghukum tergugat membayar biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penggugat. Lalu menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar 100.000 untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan pengadilan negeri dalam perkara ini. Selanjutnya menghukum tergugat membayar kerugian imaterial sebesar 50 juta rupiah. Selanjutnya menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. Dan yang terakhir menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu. Meskipun ada perlawanan banding dan kasasi. Selanjutnya di sini menjelaskan tuntutan pengganti yaitu atau petitum subsidiaire sebagai berikut. Jika pengadilan negeri berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya. Setelah mencantumkan dua tuntutan ini, selanjutnya di sini tahap terakhir kita mencantumkan kolom atau tempat untuk tanda tangan sebagai kuasa hukum penggugat di sini. Baiklah, sekian tutorial untuk membuat surat gugatan yang dapat saya sampaikan. Mohon dimaafkan bila ada salah dan kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.